Woi, tugas MT kamu udah selesai belum? Udah sih, tinggal 5 soal lagi. Gue sih belum semua. Lu Ndra, udah ngerjain belum? Gua udah sih. Nyontek dong, Dra. Nyontek dong, Dra. Nyontek dong. Nyontek dong. Dra, kenapa lu diem aja? Gua kepikiran. Udah 3 jam lebih. Si Vina belum datang juga. Kemana dia? Gak tahu tuh, udah semingguan lebih aku gak ngeliat anaknya. Aku juga berfirasat, hari ini dia gak bakal datang. Iya benar, dia belakangan ini berubah ya. Ya, semua orang pasti bakal berubah setelah semua yang dilewati. Kalau lo, kapan berubahnya? Gue bakal berubah saat cinta gue diterima sama Farhan. Gue bakal jadi bidadari cantik yang siap merawatnya. Yes, girls. Makan tuh cinta. Orang lu nyetrika baju aja sampai gosong. Mau ngerawat anak orang. Mimpi lebur. الصلاة والسلام عليك يا ناصر الهدى.
Sarah, lu kenapa? Habis dari mana, Andra? Kayak kecapean gitu. Harusnya aku yang merasa capek karena cintaku belum juga diterima sama Farhan. Gak tertolong nih anak. Ada apa, Andra? Kok kayak murung gitu mukanya? Gua habis ketemu si Veno tadi. Beneran? Ih, jorok lu. Akhirnya, Van, lu masih hidup ternyata. Sorry. Gimana ceritanya? Kok bisa ketemu si Veno? Ketemu di mana emang? Tadi gua ketemu dia di jalan. Gua sapa dia gak jawab sapaan gua. Terus dia bawa sepedanya kenceng banget. Gua coba kejar, gue malah jatuh. Ketinggalan deh. Lu jatuh? Itu sandal lu gak apa-apa kan? Terus itu jalan aspalnya gimana? Gak apa-apa kan? Lu sehari aja waras gitu, bisa kak? Hehe, ya udah sih Kay, emang dari dasarnya gini, dari pabriknya emang gini. Kenapa dia kabur ya? Lu yakin tuh Veno? Gue yakin itu Veno. Orang gue liat mukanya kok. Hai Bro Veno. Lama nih gak ketemu, masih inget gue kan? Cewek yang terlahir untuk merawat si cakep Farhan. Jangan kamu buat dulu ya, Ra. Kau ada wiwan. Lo kenapa sih Van? Belakangan ini lo berubah. Kalau ada masalah cerita aja. Kalau ada masalah aja. Gua mau cerita kalau sebenarnya akhir-akhir ini tuh gua lagi ada banyak masalah. Kenapa lagi lo? Tuh kan mati. Masalah serius. Ayo terus sudah. Jaga di belakang gua. Iya, ayo serius ayo. Ayo. Wah, aku mau ngomong sesuatu penting. Mau ngomong apa, Ven? Bentar ya kan, nanti dulu. Ini lebih penting. Halo? Kini ku telah kembali padamu kasih. Ma, aku ada masalah. Kamu tuh masalah terus. Mama berharap kamu datang dan membawa kabar gembira. Tuh lihat kakak dan adik kamu. Contoh mereka.
Mereka selalu membuat mama bangga. Kamu kapan? Mau kemana kamu, Vino? Biarin aja, Pak. Biarin dia ngelakuin apa hal yang dia mau. Dia harus bisa nyelesain masalahnya sendiri. Bukan gua yang berubah, tapi dunia yang merubah gua. Empat belas. 31, 32. Kemarin si Vino kata menang lomba ya? Samperin yuk. Ayo, gak apa-apa lah ya, telah 2 hari ngucapinnya. Yuk, gas. Ngeng, berangkat. Bentar. Halo? Kenapa, Andra? Ngapain kamu kesini? Aku menang lomba. Aku bisa buktiin kan kalau aku bisa kayak kakak dan adik. Bisa kayak kakak dan adik kamu. Hanya menang lomba provinsi lagi. Cih, mana bisa nandingin mereka tingkat internasional. Udah, mulai sekarang lakuin apa saja yang kamu mau. Mama bakal tutup mata, tutup telinga. Untuk diungkapkan, aku cuma ingin mama tahu satu hal. Sepanjang hidupku, aku selalu berusaha untuk menjadi anak yang mama banggakan. Aku berjuang meski dunia selalu bilang aku gak cukup baik. Aku bertahan meski setiap langkahku terasa sia-sia. Mama, aku sakit. Sudah lama aku menyembunyikan ini. Bukan karena aku gak percaya sama mama, tapi karena aku takut. Takut kalau aku cuma akan jadi beban. Takut kalau aku tetap gak akan didengar. Jadi, aku memilih diam. Berharap suatu saat nanti, mama akan sadar sendiri. Tapi ternyata, diamku gak pernah berarti apa-apa. Minggu lalu, aku menjalani operasi sendirian. Aku berharap ada mama, papa, kakak, adik, atau teman-temanku di sampingku. Aku ingin ada seorang yang menggenggam tanganku dan bilang kalau semua akan baik-baik saja. Tapi aku sendirian, Ma. Sama seperti setiap kali aku mencoba berbicara, tapi tak ada yang mau mendengar. Aku menang lomba. Aku pikir akhirnya aku bisa membuktikan kalau aku juga bisa membanggakan mama. Tapi reaksi mama membuat aku sadar, mungkin aku memang gak pernah cukup. Aku bertahan sejauh ini hanya dengan satu harapan, melihat senyuman mama karena aku. Tapi ternyata
bahkan itu pun aku nggak bisa dapatkan. Aku nggak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Aku hanya ingin mama tahu, aku berjuang bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk mama. Ku ingin mama bangga padaku, walaupun hanya sekali saja. Tapi kalau itu terlalu sulit, aku nggak akan maksa lagi. Ma, kalau suatu saat aku pergi dan mama membaca surat ini, aku harap mama mengerti bahwa selama ini aku hanya ingin dicintai dan didengar dengan segala cinta yang tak pernah tersampaikan. Veno. Ini silakan diminum ya. Ya, terima kasih Tante. Van, kamu sudah minum obat? Sudah kok, Ma. Laura, tumben kesini. Iya tante. Ya udah, terima kasih ya kalian sudah peduli dengan Veno. ya, Tante. Kalau gitu, tante masuk dulu ya. Iya. Ben, ternyata lu selama ini mengalami hal yang sulit ya. Iya, gue ngerasa gagal jadi temen lu, Vel. Sebenarnya gue udah tahu dari kemarin kalau Vino lagi ada masalah. Cuma dia nyuruh gue buat gak kasih tau kalian. Lo jahat lo, Van. Minimal ingusnya disakit dulu, Mak. Makasih ya. Ya udah guys, buat pembelajaran aja. Kedepannya kita harus saling peduli, memahami satu sama lain sebelum semuanya terlambat. Oke? Kupikir aku hanyalah bayangan yang dilupakan. Kupikir tak akan ada yang peduli saat aku rapuh, saat aku runtuh. Maka aku diam, menyimpan segalanya dalam sunyi, berharap luka ini lenyap bersama waktu. Namun ternyata masih ada yang menetap. Meski aku tenggelam dalam sepi, mereka menungguku pulih, menungguku berani bersuara. Aku tak harus memikul ini seorang diri, sebab terkadang diam tak menyembuhkan, malah membuat luka kian dalam menyakiti diriku dan mereka yang mencintaiku.